Forum News Network. Wawancara Tempo. Berarti penembakan KM-50 terencana. Sabtu, tanggal 19 bulan 12 tahun 20. Koran.tempo.co menulis, Rest Area KM-50 Jalan Tol Jakarta Cikampek, Senin dini hari, tanggal 7 Desember lalu. Hampir semua mata tertuju pada Chevrolet Spin yang melaju tanpa ban kiri depan. Brak. Minibus itu lalu menabrak Toyota Corolla di akses keluar area rehat. Dalam hitungan detik, sejumlah pria bersenjata mengepung mobil yang belakangan diketahui sebagai kendaraan pengawal Habib Rizik Syihab tersebut. 2 orang di Chevrolet Spin itu diperkirakan telah tewas dan 4 orang lainnya ditangkap. Itu merupakan jam terakhir hidup mereka. Terpukul 3, 6 jenazah anggota Front Pembela Islam tersebut tiba di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta. Seorang saksi di rest area Tempo. Dia melihat 3 orang ditelungkup di aspal. Salah satunya kemudian mendapat tendangan di kepala. Sebelum ditendang, kedengaran suara, "Ampun, Pak," kata dia kepada tim liputan Tempo di sebuah kota di luar Jakarta, Rabu dini hari lalu. Tidak mudah baginya untuk menceritakan kesaksian itu. Sebab, identitas setiap pedagang area rehat itu dicatat polisi, sementara pengelola meminta mereka tutup mulut. Dengan bantuan seorang perantara, membutuhkan lebih dari sepekan untuk meyakininya agar bersedia diwawancarai dengan rekaman suara radio. Beberapa keterangan yang memperkuat kesaksian tidak kami tuliskan pada pengungkapan identitas saksi. Sejumlah pertanyaan kami ajukan berulang-ulang pada waktu terpisah dan jawabannya konsisten. Menurut saksi, polisi berseragam serba hitam memeriksa telepon seluler banyak orang di rest area KM-50 malam itu untuk memastikan tidak ada foto dan rekaman video. Aparat termasuk yang berbaju sipil, berada di lokasi itu sekitar 7 jam sebelum penangkapan. Berikut petikan wawancara Tempo. Apa yang membuat Anda melihat ke arah mobil korban? Pas mobil lewat, kaget, karena ada suara kretek-kretek. Suara pelek kena aspal, terus nabrak mobil di depannya. Jeger, dikira ada tabrakan. Langsung semua berkumpul di situ. Anda mendekat. Ya, Apa yang pertama Anda lihat? pas saya lihat, sudah pada tiarap. Berapa orang? Yang saya lihat 3. Mereka masih hidup. Yakin, masih hidup. Apa yang membuat Anda yakin? Karena bergerak. Gerakannya bagaimana? Menolehkan kepala ke kanan kiri. Meleng-meleng karena waktu itu gerimis. Posisi tangan korban. Tangan ditindih badan. Dua-duanya. Selain 3 orang itu, Anda melihat apa? Saya melihat pas mengeluarkan 1 orang lagi. Kayaknya udah meninggal itu. Orang itu penumpang minibus. Orang yang dari dalam mobil. Di pintu belakang kiri. Kenapa menyebut dia meninggal? Dia enggak gerak. Bagaimana cara petugas mengeluarkan? Ditarik. Bagian belakang atau depan badan? Belakang. Seluruh badan dikeluarkan. Saya melihat yang dikeluarkan setengah badan. Lalu dilepas. Kepalanya jatuh ke aspal. Hanya melihat 1 korban meninggal. Kawan saya melihat ada lagi. Di pinggir kursi sopir. Tapi enggak dikeluarin. Apa hal lain yang petugas lakukan di mobil itu? Saya melihat mereka mengeluarkan senjata. Celurit sama samurai. Jam berapa peristiwa terjadi? Setengah 1. Lewat jam 12. Dengar suara tembakan. Tidak. Tapi kawan saya dengar. Dia bilang 2 kali, habis mobil berhenti. Kawan saya melihat pas masuk mobil itu sudah hancur. Bagian depan, kiri, kanan, sudah rusak. Di depannya, ada mobil. Jadi nabrak dan berhenti. Kawan saya juga melihat mobil itu dibuntuti. Penguntitnya berhenti jauh di belakang. Arah dari pintu masuk di sebelah kiri jalan. Teman Anda juga melihat 3 orang ditelungkupkan. Kawan saya melihat 4. Karena sudut pandang beda dan gelap. Berapa lama mereka diminta tiarap? Kira-kira lebih dari 30 menit. Lamalah. Sampai BT juga nunggunya. 3 atau 4 orang itu tidak berubah posisi selama 30 menit. Saat mereka tiarap, saya lihat ada yang kepalanya ditendang. 1 orang. Sebelum ditendang. Kedengeran suara, "Ampun Pak." Anda melihat saat korban dipindahkan ke mobil. Pas dimasukin mobil, saya enggak lihat. Tapi saya lihat 2 orang jalan jongkok sambil menempatkan kedua tangan di belakang kepala. Jaraknya lumayan dari tempat kejadian. Berapa orang? Saya lihat 2. Kawan saya melihat 3. Seorang lagi kepalanya kayak diperban gitu sebelum dimasukin ke mobil. Mereka diborgol. Tidak.
Mengapa Anda mengatakan petugas telah berada di lokasi sebelum kejadian? Mereka ada sejak Minggu, tanggal 6 Desember, sore, menjelang maghrib. Pas wudhu mau salat maghrib. Senjatanya diselempangin di punggung. Apa warna seragamnya? Hitam-hitam. Anda yakin mereka bukan cuma sedang mampir? Kalau pengunjung, enggak bakal lama di situ. Apa yang mereka lakukan selama 7 jam itu? Teman saya melihat mereka ngopi. Ditanya, ada kegiatan apa? Dijawab yang baju hitam, lihat saja entar. Pokoknya spesial. Mereka ikut dalam pengepungan. Yang bawa laras panjang itu menjaga biar enggak ada yang berkerumun. Orang-orang yang mau mendekat diusir. Pas mau akhir penangkapan kayak razia gitu. Enggak boleh rekam video. Enggak boleh ada foto. Handphone dilihat sampai ke galerinya. Berapa orang yang memeriksa telepon? Saya lihat 2 orang yang baju hitam itu. Semua pedagang diperiksa teleponnya. Tidak, yang dekat lokasi saja. Sampai rombongan pergi, saya masih mendengar mereka memeriksa HP. Sekitar jam berapa rombongan polisi meninggalkan lokasi? Tidak tahu. Majalah Tempo edisi tanggal 14 Desember tahun 2020 menuliskan polisi beranjak dari res area KM 50 sekitar pukul 1.30. Polisi pergi secara berombongan. Berurutan. Satu-satu. Sering menyaksikan polisi menangkap orang di res area KM 50. Baru pertama kali. Polisi menyebutkan 4 korban ditembak akibat melawan petugas di kilometer 51+200. Anda mendengar letusan senjata sesaat setelah polisi berangkat. Enggak ada. Teman Anda mendengar. Tidak. Operasi spesial. Lihat saja entar. Pokoknya spesial. Kutipan jawaban aparat berseragam hitam-hitam yang menunggu selama 7 jam di res area KM50 itu menunjukkan bahwa operasi penyergapan pengawal HRS tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Apalagi melibatkan aparat berseragam hitam-hitam, diduga dari Satuan Brimob. Setidaknya mereka bertugas untuk mengamankan TKP dan menjaga biar enggak ada yang berkerumun. Orang-orang yang mau mendekat diusir. Seorang teman pedagang mendengar 2 kali suara tembakan di res area KM. Dia bilang 2 kali, habis mobil berhenti. Kawan saya melihat pas masuk, mobil itu sudah hancur, ujar saksi kepada Tempo. Berarti, penembakan itu terjadi sesaat setelah mobil Chevrolet Spin berhenti di res area KM50. Boleh jadi, 2 pengawal HRS itu tewas di dalam mobil. Diduga, ban mobil kiri depan itu ditembak jauh sebelum memasuki res area KM50. Adanya satuan berseragam hitam-hitam di res area KM50 sejak Minggu sore. Tanggal 6 Desember tahun 2020 dan pernyataan, pokoknya spesial, tersebut menunjukkan bahwa res area KM50 itu dipersiapkan untuk operasi spesial atas rombongan HRS. Dan, di res area KM50 itu pula, 4 pengawal HRS lainnya diketahui masih hidup. Di mana mereka dieksekusi oleh OTK, yang belakangan diketahui ternyata aparat kepolisian. Versi Bareskrim Polri, di dalam mobil karena melawan. Sekitar pukul 3.06 jenazah anggota Front Pembela Islam tersebut tiba di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta. Berdasar tulisan Tempo pula, rombongan petugas meninggalkan res area KM50 sekitar pukul 1.30. Namun, jika benar mereka ditembak di dalam mobil petugas, seharusnya saat rekonstruksi, mobil ini dihadirkan. Dan, setidaknya bisa jadi barang bukti, kecuali dilakukan di tempat lain. Bercak darah selama 2,5 jam menuju RS pasti ada yang tercecer. Anda mendengar letusan senjata sesaat setelah polisi berangkat. Enggak ada, teman Anda mendengar, tidak tulis Tempo. Berarti eksekusi terhadap 4 pengawal HRS lainnya ini dilakukan, bukan di dalam mobil. Apalagi ada bekas siksaan. Sangat tidak mungkin korban disiksa setelah ditembak tepat di area jantung. Yang mungkin adalah mereka disiksa dulu, setelah itu barulah ditembak. Penulis wartawan senior fnn.co.id